Sosok anggota DPR RI termuda di Indonesia. Anggota DPR RI termuda di Indonesia ini diketahui menjadi wakil rakyat saat berusia 23 tahun. Meski berusia 23 tahun, anggota DPR RI termuda di Indonesia ini punya kekayaan 17 miliar rupiah. Anggota DPR RI termuda di Indonesia itu adalah Farah Putri Dahlia. Gadis kelahiran 2 Januari 1996 ini tergabung dalam Partai Amanat Nasional. Ayahnya adalah Jenderal Asal Makassar, Ijen Fadil Imran. Bersatu sebagai pendatang baru, Farah Putri Dahlia mampu meraup 113.263 suara pada pemilu 2019 lalu. Hebatnya, ia maju bukan di kampung halaman ayahnya, melainkan di daerah pemilihan Jawa Barat 9. Di usianya yang berumur 23 tahun, Farah Putri Dahlia tercatat sudah memiliki harta kekayaan hingga miliaran rupiah. Pada 9 Agustus 2019 lalu, harta kekayaan Farah Putri Dahlia mencapai 17,2 miliar rupiah. Hal itu tertuang dalam laporan harta kekayaan penyelenggara negara Farah Putri Dahlia kepada KPK pada 2019 lalu. Adapun harta kekayaan Farah Putri Dahlia terdiri dari beberapa bagian, antara lain pertama, tanah dan bangunan senilai lebih kurang 15,4 miliar rupiah. Kedua, alat transportasi dan mesin senilai 950 juta rupiah. Ketiga, kas dan setara kas 857 juta rupiah. Adapun total kekayaan Farah Putri Dahlia mencapai lebih kurang 17,2 miliar rupiah. Farah Putri Dahlia merupakan gadis yang lahir di Semarang pada 2 Januari 1996 dari pasangan Haji Muhammad Fadil Imran dan Ina Adiati. Ayah Farah, Fadil Imran, merupakan Brigadir Jenderal Polisi yang lahir di Ujung Pandang, Sulawesi Selatan. Sejak 3 Februari 2017, Fadil Imran sudah menjabat sebagai Dirtipid Siber Baris Krim Polri. Keikutsertaan Farah telah terlihat sejak ia menduduki bangku SMP Al-Azhar Bumi Serpong Damai Tangerang. Ia pernah menjadi wakil bendahara di OSIS. Setelah lulus dari SMP, ia melanjutkan ke Sinarmas World Academy. Kemudian melanjutkan kuliah di London, D3 di University Foundation Program David Game College, dan merampungkan S1 dan S2 di bidang politik dan hubungan internasional di Royal Holloway, University of London. Saat berkuliah di tahun 2011, ia aktif di English Teaching Program. Kemudian juga di Habitat for Humanity Indonesia, sebuah LSM yang membantu pembangunan atau perbaikan rumah tinggal sehingga menjadi hunian yang layak, sederhana, dan terjangkau untuk keluarga berpenghasilan rendah. Jejak karir Farah terus meluas hingga menjabat Komisaris Utama Bahasa Studio pada tahun 2018. Kemudian berkecimpung magang di Direktorat HAM dan Kemanusiaan, Direktorat Jenderal Kerjasama Multilateral Kementerian Luar Negeri di tahun yang sama. Seusai 6 tahun di luar negeri, ia kembali ke Indonesia. Ia pernah ikut membantu seorang TKW asal Subang bernama EN yang memiliki masalah di luar negeri. TKW Malang itu tak mendapatkan gaji yang seharusnya didapatkan. Ia juga tak bisa kembali ke Indonesia, hingga Farah bersama BPNTKI membantu kepulangannya. Sejak itulah Farah memantapkan hati ingin menjadi anggota dewan guna membantu mereka yang kesusahan. Kasus TKW EN membuat Farah mempelajari Subang, Majalengka, dan Sumedang. Farah tertarik untuk membantu merancang undang-undang yang berkaitan dengan bidang pertahanan dan keamanan, intelijen, dan informasi publik. Karena dalam akte tersebut membahas perihal hak-hak TKI. Akhirnya Farah menjadi kader Partai Amanat Nasional untuk daerah pemilihan Jabar 9, Kabupaten Garut dan Tasikmalaya, dan berhasil mengantongi 113.263 suara.